Selamat datang di YouTube channel Safamu 100% Matematika. Jangan lupa like, bagikan dan subscribe. Iya Pak, Silakan berdoa. sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Lingga ya, semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan, kelancaran, kebermanfaatan dari apa yang kita pelajari hari ini. Oke anak-anak, sambil saya share, kemarin yang penugasan 1 itu sudah saya share ya, jumlahnya yang sudah mengerjakan. Untuk nanti penugasan kedua juga sudah ya luncurkan dan bisa kalian kerjakan. Kerjakan aja sebelum lebaran ya, kalau nanti ngerjakannya pas lebaran itu nanti malah jadi THR buat kalian tugas hari raya. Jadi kalau bisa sebelum THR, sebelum jadi tugas hari raya, sebelum jadi THR kerjakan ya, biar hari raya tidak mikirin tugas. Oke anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai titik sampel dan ruang sampel. Kelihatan ini ya? Kelihatan Pak. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai titik sampel dan ruang sampel. Saya harap kalian sudah paham itu. Kalau sudah paham, kita bisa masuk ke teorem, ke peluang teoretik. Nah, tapi sebelum itu saya ulangi aja ya, biar kalian ingat apa sih titik sampel itu, apa sih ruang sampel ya. Ini contoh yang terakhir ya, dengan menggunakan tabel tentukan ruang sampel pada percobaan pelemparan 1 buah dadu dan 1 buah koin ya. Jadi NS-nya kalau kita melempar 1 dadu dan 1 koin itu ya berarti dadu itu kan 6 ya kemungkinannya. Kalau koin kan 2 berarti 6 kali 2 ya jawabannya 12. Kalau 2 dadu ya 6 kali 6 sama dengan 36 dan seterusnya. Itu jika kita hanya mencari banyaknya anggota ruang sampel. Tapi misalkan kita mau mencari isinya ya terpaksa kita bisa menggunakan cara tabel ataupun cara diagram kan itu kemarin ya. Tapi ketika kita mau mencari peluang teoretik maka kita harus tahu isinya. Kenapa? Karena kita butuh kejadian. Nah, kejadian itu kan kita tidak tahu kalau kita tidak tahu ruang sampelnya seperti ini. Kejadian, banyaknya kejadian muncul bilangan ganjil lah. Kalau kita tidak tahu ini, mana kita bisa menyebutkan kalau itu ada 6, ya kan? Makanya kita tetap harus mencari ruang sampelnya ketika kita mau mencari peluang teoretik seperti itu. Sama sering, berapa banyak kejadian muncul angka pada koin dan bilangan kurang 5 pada dadu? Ini kita tidak bisa jawab kalau kita tidak tahu ruang sampelnya, ya kan? Jadi ini NS ini ya, misalkan dadu 1 kali koin ini digunakan jika kita hanya mau mencari banyaknya anggota ruang sampel. Tapi kalau kita mau mencari peluang teoretik ya kita harus wajib ini ruang sampel biar tahu kejadiannya. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau ini sudah paham titik sampel paham, ruang sampel paham, maka kita bisa masuk ke peluang teoretik ya. Nah, kemarin sudah ada peluang empirik, sekarang kita ke peluang teoretik. Sederhana, masih mudah anak-anak ya. Peluang teoretik dikenal juga dengan istilah peluang klasik dan beberapa bahasan atau buku itu menyebutnya sebagai peluang saja. Jadi kalau ada soal tentukan peluang dari kejadian muncul, itu berarti kita disuruh mencari peluang teoretik bukan peluang empirik gitu ya. Maka yang dimaksud adalah peluang teoretik. Untuk menentukan peluang kejadian apa? Misalnya kejadian K gitu kan ya. Nah, dapat dirumuskan rumusnya seperti ini ya. Rumusnya juga mirip dengan peluang empirik ya. Cuma kalau peluang empirik kan yang atas, gitu kan, yang atas ini kan banyaknya kejadian yang muncul, kejadiannya apa yang muncul, banyaknya berapa kan itu ya, dibagi banyaknya percobaan. Nah kalau di peluang teoretik yang awal ini adalah banyak titik sampel. Ya ini banyak titik sampel kejadiannya. Misalkan tadi bilangan prima, itu bilangan prima itu ada berapa, itu banyaknya kejadiannya ya, banyaknya titik sampel kejadian. Nah, yang bawah itu banyaknya anggota ruang sampel, hanya anggota ruang sampel ya ini ya, ini bedanya anak-anak. Jadi kalau kemarin peluang empirik itu banyaknya pelemparan yang diinginkan kejadian itu munculnya berapa kali, jika kita mau melempar angka
angkanya itu muncul berapa kali itu yang di atas pembilangnya, penyebutnya kan banyaknya percobaan ya. Kalau di peluang teoretik karena kita tidak melakukan percobaan, kita hanya lihat ruang sampelnya saja ya, berarti yang rumusnya yang atas itu banyaknya titik sampel dari kejadiannya, yang bawah itu banyaknya anggota ruang sampelnya. Oke, ini aja rumus dari peluang teoretik. Silakan di screenshot. Siapa biasanya screenshotnya? Revan ada? Halo Revan. Revan ada? Tidak ada Revan. Silakan lihat di screenshot, minta tolong. Sudah enggak di screenshot? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Oke, kita ke contohnya. Ini contohnya. Pada pelemparan sebuah dadu, hitunglah peluang kejadian muncul ini ya, 5 ini. Pelemparan sebuah dadu berarti kita harus tahu dulu ruang sampel dari dadu. Kita tulis ya, ruang sampel dari dadu itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gini kan. Sehingga banyaknya anggotanya, NS-nya kan juga 6. Nah, sekarang kita bisa menjawab satu persatu. Peluang kejadian muncul mata dadu 5, berarti kejadian muncul angka 5 NK-nya ya. Nah, di sini lihat ini, di sini 5-nya ada berapa? Oh, ada 1. Berarti kejadiannya ada 1. Maka peluang kejadiannya, nah, tadi kan rumusnya NK per NS gini kan ya. NK-nya berarti 1, NS-nya 6. Lah ini kejadian peluangnya 1 per 6. Nah, kalau di pilihan ganda macam-macam ya, bisa pilihannya itu ada yang pecahan seperti ini, ada juga yang desimal, berarti 1 per 6 itu 1 dibagi 6, 0, ya, 0, sekian berapa. Dan ada juga di soal itu diusul mengubah jadi persentase. Jadi ya kalikan aja dengan 100% berapa hasilnya, berapa persen gitu. Ya, seperti ini ya. Jadi tergantung permintaan kalau pilihan ganda. Kalau tidak pilihan ganda terserah kamu cari yang mana. Satu soal saja, misalkan Anda tentukan ya. Kita ke nomor 2. Banyaknya kejadian muncul mata dadu prima. Lah, mata dadu prima itu apa aja? 2, 3, 5 kan ya, berarti ada berapa ini anggotanya? 3. Sehingga peluang kejadian muncul mata dadu prima NK per NS-nya ya 3 per 6. Kejadian primanya ada 3, NS-nya ada 6. Sederhanakan 1 per 2 sama-sama bagi 3 kan ya. Nah, kalau 2 desimal ini 0,5. Kalau dibuat persentase ya setengah kali 100%, itu 50%. Jadi peluang kejadian ketika kita melempar sebuah dadu 50% itu nanti yang akan muncul adalah bilangannya bilangan prima. Selanjutnya nomor 3. Peluang kejadian muncul mata dadu lebih dari 2. Lebih dari 2 itu apa aja? 3, 4, 5, 6 gitu kan. Oh, berarti kejadiannya ada 4. Oke, berarti peluang kejadiannya ya 4, kejadiannya 4 dan 6 kan ini kan, sederhanakan jadinya 2 per 3. Kalau 2 desimal berarti itu sekitar 0,26 ya, 0,6 berapa itu cari sendiri. Kalau dibuat persentase ya tinggal dikalikan dengan 100%, sekitar 60 berapa gitu. Kurang tahu, usah kalikan sendiri ya. Ini caranya. Yang nomor 4. Peluang kejadian muncul mata dadu 9. Nah, ini ada nggak mata dadu 9? Nggak ada ya, berarti 0. Berarti peluangnya berapa? Ya tinggal kita cari 0 per 6. 0 bagi 6 berapa? Ya 0. Nah, berarti peluangnya 0. Atau kalau kemarin di kejadian itu ini 0 apa? Mustahil ya. Ya memang mustahil lah, ketika kita melempar sebuah dadu ya mungkin lah 9 muncul kan. Nah, ini salah satu contoh kejadian mustahil, kita buktikan bahwa nilai peluangnya memang 0. Ini nomor 5 ya. Setelah muncul kejadian mata dadu kurang dari 7, kurang dari 7 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Nah, sehingga peluang kejadiannya ya 6 per 6 atau 1, kan betul ya 1 ya. Nah, ini apa kemarin itu 1 itu pasti ya, ketika kita melempar sebuah dadu ya pastilah yang muncul antara 1 sampai 6 atau kurang dari 7. Ini anak-anak cara mencari peluang teoretik
dari sebuah kejadian. Ini sederhana saja ya. Makanya nanti misalkan kita disuruh melempar 2 buah dadu, ya kamu buat dulu ruang sampelnya ya, pakai tabel di buku paket itu ada, tinggal lihat aja kan. Kejadiannya apa ya, tinggal dilihat nanti. Pertanyaannya apa? Oke, silakan linknya di screenshot. Sudah, Pak. Contoh yang kedua, kita tidak pakai dadu, tidak pakai uang ya. Suatu kantong, ada kantong ya, kantong itu isinya ada merah, ada biru, ada hijau. Di dalam kantong itu merahnya ada 5, birunya ada 4, hijaunya ada 6. Nah, ini berarti NS-nya berapa ya? NS-nya itu ya di dalam kantong tadi itu. Ya, isi kantong itu berapa kelereng itu NS ya. Jadi NS itu yaitu 5 tambah 4 ditambah 6 ada 15. Ini NS-nya 15. Tinggal kita mau mencari. Terambil kejadian kelereng warna hijau lah. Warna hijau, kejadian hijau itu ada berapa? 6. Nah, maka peluang kejadian warna hijau. Jadi yang dalam kurung itu bisa diganti dengan nama kejadiannya. Nana tidak apa-apa ya. Jadi peluang warna hijau, kejadian hijaunya ada 6. Ruang sampelnya di dalam kantong ada 15. Ya ini sudah 2/5 ya, sama-sama bagi 3. Jadi peluangnya 2/5 atau kalau dibuat desimal itu 0,4 gitu ya. Kalau dibuat persentase ya kalikan 100%. Kira 40 ya, 40%. Yang nomor 2, terambil kelereng bukan warna biru ya, bukan biru, coret birunya ya. Bukan biru apa Pak? Hijau, merah dan hijau berarti kan, ya kan? Di kantong kan bukan biru kan merah dan hijau. 5 tambah 6 ada 11. Ya. Jadi peluangnya bagaimana? Ya peluang bukan biru ya 11/15. 0, berapa ini ya? 0, banyak ini. 0,8 mungkin ada, kalau tidak 0,7 ini ya. Itu caranya ya. Jadi kalau kita persentase tinggal mengalihkan 100%. Jadi tergantung permintaannya. Nah, kalau ini sudah ada jawaban ya sini. Oh pakai desimal Pak, yuk cari ada bagi berapa gitu ya. Kalau persentase tinggal mengalihkan 100 berapa persen. Nah kemunculan ini ya akan 100% ya. Sudah, silakan di screenshot linknya. Sudah, Pak. Ya, saya lanjutkan. Nah, materi terakhir di bab peluang adalah frekuensi harapan. Apa sih frekuensi harapan? Kemarin di statistik kita sudah belajar frekuensi itu apa? Frekuensi itu banyaknya. Harapan itu apa? Harapan ya harapan berarti banyaknya harapan keinginan kita kan gitu kan. Frekuensi itu banyaknya harapan keinginan kita, dan kamu ingat bahwa harapan itu kita sampaikan sebelum adanya kejadian kan ya. Misalkan kita mau rapotan, lah harapan itu kan sebelum kita menerima rapot kan gitu ya. Oh saya berharap rapot saya dapat rata-rata 90 kan gitu kan. Jadi harapan itu sebelum kerja sama seperti ini. Jadi frekuensi harapan itu harapan banyaknya harapan kita yang dari sebuah kejadian yang belum kita lakukan, yang belum kita lakukan percobaan, misalkan sebuah percobaan atau penelitian seperti itu anak-anak. Contohnya ini, saya jelaskan lagi ini kejadian ini. Jadi frekuensi harapan itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dalam satu percobaan. Banyaknya kejadian yang diharapkan kemunculannya berapa kali sih gitu dalam sebuah percobaan. Frekuensi harapan itu dinotasikan dengan FH. Jadi misalkan satu kejadian dari percobaan yang akan dilakukan sebanyak kali, maka frekuensi harapan kejadian K itu dirumuskan sebagai berikut ya. FHK sama dengan peluang dikalikan banyaknya percobaan yang akan kita lakukan. Jadi frekuensi harapan itu peluang kejadian. Peluangnya peluang teoretik ya, peluang kejadian dikali banyaknya percobaan yang akan kita lakukan. Karena ini kan harapan ya, berarti belum kita lakukan. Tapi kita akan melakukan sekian banyak percobaan gitu, misalkan seperti itu. Jadi misalkan misalkan logikanya gini, misalkan saya akan melempar sebuah koin, dan uang koin itu akan saya lempar 40 kali, misalkan yang kemarin kan ya. Berarti harapan saya berapa itu muncul angka kan gitu ya.
Muncul angka itu kan berarti peluangnya angka itu kan 1 ya. Kalau kalau poin S-nya itu kan angka gambar gitu kan. Berarti NS-nya kan 2 anak-anak ya. Berarti kalau misalnya mau muncul frekuensi harapan muncul angka misalkan berarti kan 1/2 peluangnya kan ya. Peluangnya kan ini 1/2. Tapi banyaknya percobaan kemarin berapa? 40 kan. Nah, maka harapannya nanti angka itu akan muncul sebanyak 20 kali. Ini harapan. Bisa benar, bisa juga salah. Dan kalaupun salah, tidak akan lebih dari 20. Silakan kamu cek hasil percobaan, guys. Pasti jawabannya yang A itu kan tidak mungkin sampai tidak akan jauh dari 20. Iya kan? Coba kamu cek. Ada yang angkamu muncul 10, kayaknya tidak ada kan? Pasti sekitaran 20 itu. Jadi frekuensi itu kan namanya harapan. Jadi harapannya di matematika harapan itu yang terukur gitu ya. Jadi harapan di matematika itu harapan yang terukur. Jadi kita lihat kemampuan kita dulu. Ya kan, harapannya berarti harus sekian. Kalaupun biasanya terjadi, biasanya lebih dari harapan atau kurang dari harapan. Dan akan jauh dari harapan juga gitu loh. Karena kalau kita di matematika itu harapannya kan sudah terukur. Jadi kalau kejadian beneran tidak akan jauh-jauh dari harapan kita. Itu ya. Silakan di screenshot linknya. Saya kasihkan contohnya. Ya. Sudah, Pak. Contohnya ini. Saya akan melakukan percobaan pelemparan sebuah dadu 900 kali ya. Berapakah frekuensi harapan itu muncul mata dadu 3 dan sebagainya ya. Ini sebuah dadu lagi, yang sederhana memang. Ketika S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutup ya. Terus NS-nya berarti ada 6 gitu ya. Nah, tinggal kita cari peluangnya dulu yang A. Yang A berarti kan peluangnya, peluang kejadiannya itu kan NK ya, NK per NS. IG-nya hanya 1, NS-nya 6, 1/6 ya. Nah, frekuensi harapan kejadiannya berarti kan PK per peluang kejadian ya dikali N. Nah, berarti 1/6 kali 900. Berapa itu? 150 kali. Jadi harapannya kita sudah punya harapan ini ketika saya melempar sebuah dadu sebanyak 900 kali, nanti saya punya harapan angka 3 itu muncul sebanyak 150 kali. Dan kenyataannya nanti tidak akan jauh-jauh dari itu anak-anak. Ya, jadi pasti sekitaran 150. Ya, mungkin kamu sampai melempar beneran sampai 200 enggak. Jadi harapan kita sebagai ini caranya mencari harapan seperti itu. Dan ini nanti yang akan dipraktekkan nanti anak-anak yang akan diaplikasikan ya, diaplikasikan oleh peneliti-peneliti itu seperti itu. Bisa prediksi sebulan ini nanti pasti harapannya hujannya sekian hari ya gitu. Ada sekian hari terjadi hujan. Kita sudah diprediksi dalam satu bulan pasti bisa diprediksi sekian dari 30 hari pasti dalam satu bulan itu pasti hujannya ada berapa sekian hari yang hujan. Itu ya aplikasinya dari ini. Kalau kita sudah mengetahui peluang hujan di bulan Desember misalkan di bulan apa yang 30 ya November ya, misalkan peluang hujan di bulan November sekian, berarti dalam 30 hari itu berapa banyak kali hujan ya, tinggal ngalikan 30 aja. Itu ya. Jadi sekarang yang B. Peluang muncul mata dadu angka prima ya. Kita cek angka prima itu kan 2, 3, 5. Saya langsung frekuensi harapannya saja ya. Nah, ini peluang kejadian dikalikan. Peluangnya berarti kan NK per NS. Gini kan ya. Terus N-nya itu percobaannya 900. Kejadiannya ada 3, ruang sampelnya ada 6 anggotanya. Dikalikan 900. Ini setengah ya. 1/2 kali 900 itu 450 kali. Jadi harapannya nanti bilangan prima ketika mendapat sebuah poin itu muncul sebanyak 450 kali. Kalau yang C muncul mata dadu kurang dari 5 berarti 1, 2, 3,
kejadiannya ada 4, anggota longsornya ada 4, banyaknya percobaannya 900, ini 2/3 kali 900 itu 600 kali. Jadi harapannya nanti mata dadi kurang dari 5 ketika kita melakukan percobaan sebanyak 900 kali itu muncul 600 kalian. Ini contoh cara mencari frekuensi harapan. Jadi cukup mengalihkan peluang dengan banyaknya percobaannya. Jadi kalau misalkan ada peluang hujan dalam 1 bulan itu ada berapa hari, ya cukup mengalihkan peluang itu tadi ya banyaknya hari di bulan itu. Jadi silakan di screenshot. Sudah, Pak. Nah, kalau ada soal seperti ini, ini masuk frekuensi harapan, apa frekuensi relatif atau peluang empirik yang kemarin. Coba kalian baca dulu ya, karena masih panjang waktunya ini. Yang tahu langsung aja, ini termasuk apa? Soal seperti ini termasuk apa? Frekuensi harapan atau frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu peluang empirik yang kemarinnya. Akan kalian baca. Bahkan ini termasuk kasus frekuensi harapan atau frekuensi relatif. Ada yang tahu? Silakan. Halo? Sebutkan saja apa termasuk frekuensi harapan, apa frekuensi relatif ini? Silakan, tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Sebuah laboratorium farmasi melakukan uji klinis terhadap hasil obat baru buatan mereka. Dari 1.000 obat yang diuji kliniskan, hasilnya hanya 8 orang yang mengalami efek samping kurang baik. Ya, dari 1.000 obat, orangnya dikasihkan satu-satu ini ya. Dikasih satu obatnya ternyata hanya 8 orang yang efek sampingnya kurang baik untuk kesehatan. Berapa persen peluang obat tersebut berhasil membantu kesehatan peminumnya? Ayo. Dia tahu ini masalah frekuensi harapan atau frekuensi relatif? Silakan. Ayo, anak-anakku. Relatif. Pintar. Siapa itu namanya itu? Sabrina, Pak. Sabrina. Nah, ya ini frekuensi relatif anak-anak. Apalagi di soalnya sudah jelas ya. Peluang bukan banyaknya kan ya peluang. Jadi peluang ini frekuensi relatif. Nah, karena ini yang gagal itu ya yang mengalami gagal itu 8 orang ya. Berarti peluang gagalnya itu banyak. Kejadian gagalnya ini kan ya yang dicobakan kan 1.000, berarti peluang gagalnya itu 0,08 ini kan ya, atau kalau dibuat persen itu 0,8%. Lah peluang ditanyakan apa? Peluang berhasil. Peluang berhasil boleh kamu cari misalkan 1.000 kurangi 8 kan 992 per 1.000 gitu kan, atau 0, berapa itu ya Bu ya, 0,992 atau 99,2%. Nah, boleh ya. Boleh seperti ini caranya, atau kan kita sudah gagal, berhasil itu kan pasti kurangi peluang gagal. Nah, jadi 1 dikurangi 0,8%. Berapa? Ya sama kan ya 99,2%. Nah, jadi boleh ya bisa cara seperti ini, kamu cari dulu ini. Ini kan 1.000 kurangi 2 ya. Atau kamu juga sudah mencari gagal terus mencari seperti ini, 1 kurangi gagalnya juga boleh, terserah caranya apa saja yang penting. Nah, ya. Gitu saja anak-anak. Silakan ini di screenshot hingga sudah. Sudah, Pak. Yang tadi sudah di screenshot. Yang ini sudah enggak? Sudah. Sudah ya, ada semua berarti ya. Oke.
Oke, sekian terima kasih anak-anak ya. Saya belum absen ya. Sekian terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bagi kita semua dan semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Oke ya, jadi materi kita sudah habis. Yang belum mengerjakan penugasan 1 silakan dikerjakan. Yang sudah bisa lanjut penugasan 2 sudah saya share ya. Sudah saya share di e-learning, tinggal kalian kerjakan. Dan minggu depan akan saya share materi esensial UKK anak ya, udah kenaikan kelas. Dan selain materi esensialnya, nanti di bawahnya itu ada soal prediksi saya, bisa kalian kerjakan ya. Nanti UKK-nya kita kan PSB masuk ya, tidak di rumah, makanya kalian harus belajar beneran ya. Nanti saya share materi esensialnya termasuk soal-soal latihan prediksi dari saya, sehingga kalian bisa pelajari sebelum nanti UKK-nya. Kalau memang sebelum UKK nanti ada waktu, ada pertemuan daring, kita bisa membahasnya secara langsung di sini, di Teams. Kalau memang tidak, seperti biasa nanti akan saya buatkan rekaman pembahasannya. Ya, oke ya, itu saja, saya absen dulu ya.